Nah, sekarang muncul di tahap terakhir dari bab kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi. Setelah sebelumnya kita fokus terhadap kegiatan ekonomi, sekarang kita akan fokus ke pelaku kegiatan ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, yang terlibat dalam pelaku ekonomi ini bisa disebut dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, peran dari rumah tangga konsumen ini yang pertama adalah menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi. Jadi rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi untuk dipakai di rumah tangga produsen. Yang kedua adalah menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki. Jadi rumah tangga konsumen berhak atas balas jasa dari rumah tangga produsen atas penerimaan faktor-faktor produksi. Nah, apa saja faktor-faktor produksi yang diserahkan kita akan bahas di selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi barang dan jasa yang tentu saja dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Nah, ini jenis-jenis faktor-faktor produksi yang dihasilkan atau diserahkan oleh rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di sini tuh bisa berupa tanah. Nah, biasanya itu bentuk upah yang diberikan adalah berupa rent atau sewa. Yang kedua ada sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini biasanya dibalas dengan bunga yang diberikan oleh rumah tangga produsen terhadap rumah tangga konsumen. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja ini biasanya rumah tangga produsen akan memberikan wage atau upah terhadap rumah tangga konsumen yang sudah menyediakan tenaga kerja. Dan yang terakhir, wirausaha. Wirausaha, dengan penyediaan wirausaha ini, rumah tangga konsumen akan mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, semua faktor produksi ini dipasarkan di pasar faktor produksi. Nah, peran rumah tangga produsen yang pertama menghasilkan barang atau jasa. Nah, menghasilkan barang atau jasa ini dengan memanfaatkan dan mengolah faktor-faktor produksi yang dibeli dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Tadi ya berupa sewa, bunga, upah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjual hasil produksi. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Peran rumah tangga pemerintah yang pertama adalah mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara, yaitu dengan memberikan undang-undang atau peraturan serta kebijakan mengenai perekonomian. Yang kedua, pengeluaran pemerintah berupa pembelanjaan negara. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya seperti PLN, Damri, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah menerima pajak. Bisa pajak penghasilan, pajak perorangan, dan lain hal sebagainya. Dan rumah tangga pemerintah juga menjalin hubungan dengan masyarakat luar negeri. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini berperan untuk menyediakan barang dan jasa untuk negara lain yang tidak bisa menghasilkan barang dan jasa tersebut. Dan juga menggunakan barang dan jasa, yaitu menggunakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh masyarakat luar negeri tadi. Nah, perekonomian ini ada 3. Yang pertama, perekonomian dua sektor, di mana perekonomian dua sektor ini disebut juga perekonomian sederhana yang melibatkan hanya 2, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Yang kedua ada perekonomian 3 sektor yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, juga
pemerintah. Dan yang terakhir ada perekonomian empat sektor atau perekonomian yang terbuka, di mana melibatkan 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Oke, ini ada circular flow atau diagram dari kegiatan ekonomi 4 sektor. Ini nomor 1 menunjukkan bahwa rumah tangga produsen nih membutuhkan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal ataupun tenaga kerja, juga skill yang nantinya akan disediakan oleh rumah tangga konsumen. Sedangkan nomor 2, di mana rumah tangga produsen akan membayar balas jasa kepada rumah tangga konsumen atas penyediaan faktor-faktor produksi tadi. Nah, nomor 3 dan 4 ini merupakan hubungan antara RTK, RTP, dan juga pemerintah, di mana sebagai timbal baliknya ini pemerintah akan mendapatkan bayaran pajak dari RTK dan RTP. Yang nomor 5, di mana rumah tangga produsen akan mengekspor barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luar negeri. Dan yang nomor 6, rumah tangga konsumen akan mengimpor barang-barang tersebut dari masyarakat luar negeri. Ini kesimpulan. 1. Rumah tangga produsen membutuhkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nomor 2, rumah tangga produsen memberi balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Nomor 3 dan 4 itu menggambarkan hubungan RTK dan RTP dengan pemerintah. Nomor 5, RTP mengekspor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat luar negeri. Yang nomor 6, RTK mengimpor barang dari masyarakat luar negeri. Nah, ciri perekonomian terbuka tadi ya, ekonomi 4 sektor adalah kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor dan pertukaran faktor produksi. Nah, nantinya itu akan memunculkan istilah perdagangan internasional dan juga neraca perdagangan internasional. Nah, neraca perdagangan internasional ini apabila surplus, berarti masyarakat lebih banyak mengekspor barang ketimbang mengimpor barang. Dan sedangkan defisit berarti lebih banyak mengimpor daripada mengekspor barang. Nah, bentuk dari perdagangan internasional ini, bentuk hasilnya adalah devisa. Nah, sekian pembahasan mengenai kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi.